Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan hasil pertemuan di kelayakan kritik siswa tua kita. Sebelumnya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Renata Presiden Lapanduan. Saya Muhammad Sanjurta. Saya Muhammad Maimunah. Dan sebenarnya ada abang maaf yang belum hadir. Latar belakang perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis mendorong kebutuhan akan makanan ringan dan praktis, sehat dan bergizi. Di tengah tren ini, keripik singkong menjadi salah satu pilihan cemilan lokal yang digemari berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Digemari berbagai kalangan. Meningkatnya kesadaran terhadap pola makan sehat serta prevensi terhadap produk alami tanpa bahan pengawet menjadi peluang besar bagi pelaku usaha makanan ringan berbasis lokal. Usaha toko snack keripik singkong Dua Bintang hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Produk ini tidak hanya menawarkan rasa yang lezat dan kualitas tinggi, tetapi juga didukung oleh harga yang terjangkau dan distribusi luas di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari UMKM, Dua Bintang juga turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan dengan petani singkong. Oleh karena itu, penting dilakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa usaha ini layak dan berpotensi berkembang secara berkelanjutan. Toko snack keripik singkong Dua Bintang merupakan usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan ringan khas Indonesia, khususnya keripik singkong. Berdiri sejak tahun 2006, usaha ini dirintis oleh Bapak Wijaksono dengan tekad kuat untuk menghadirkan cemilan lokal yang tidak hanya enak dan renyah, tetapi juga berkualitas tinggi dan aman buat dikonsumsi. Mengusung moto closing cemilan rasa hebat untuk berlipat, bersama kita ciptakan peluang emas di setiap bungkus. Usaha ini menawarkan lebih dari sekedar makanan ringan, melainkan peluang bisnis bagi para reseller dan mitra closing. Produk keripik singkong kami hadir dalam berbagai varian rasa seperti original, balado, pedas, dan asin, dengan kemasan menarik dan harga yang kompetitif. Berlokasi di Jalan Raya Serang Cibarusa, KP Kebon Kopi MP 0201, Desa Sukabumi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Usaha ini memiliki struktur manajemen yang terorganisir, teknologi produksi yang terus berkembang, dan tenaga kerja lokal yang andal. Dua Bintang berkomitmen untuk terus tumbuh sebagai pelaku UMKM yang adaptif dan inovatif. Rumus masalah yang pertama itu, bagaimana proses prospek pasar untuk keripik singkong Dua Bintang di pasar lokal. Yang kedua, apakah strategi pemasaran yang digunakan oleh toko snack Dua Bintang efektif untuk menarik pelanggan? Yang ketiga, bagaimana kondisi keuangan dan proyeksi keuntungan dari usaha toko snack keripik singkong ini dalam jangka waktu tertentu? Tujuan dari penelitian, yang pertama, menilai potensi pasar untuk produk keripik singkong Dua Bintang dan memahami preferensi konsumen di pasar lokal. Yang kedua, menganalisis efektivitas strategi pemasaran yang diterapkan oleh usaha toko snack Dua Bintang. Yang ketiga, menyusun proyeksi keuangan yang realistis untuk menilai potensi keuntungan dan risiko finansial dalam jangka waktu yang ditargetkan.
Selanjutnya di sini ada aspek legalitas. Penilaian aspek legalitas UMKM atau Singkong bintang sudah baik karena sudah memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Yang kedua, nomor izin berusaha. Yang ketiga, sertifikat halal FUI. Aspek pemasaran STP, sementasi fokus utama di wilayah Pulau Jawa khususnya Jabodetabek. Status pelajar, pekerja, ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil atau reseller. Konsumen yang mencari campuran lokal yang halal dan bersertifikat. Targeting masyarakat umum yang mengonsumsi langsung produk Urapik Singkong sebagai cemilan. Target utama untuk penjualan grosir, mereka menjual ulang produk ke konsumen akhir. Pengguna medsos dan marketplace yang mencari snack lokal berkualitas. Terus proses ini snack lokal yang berkualitas tinggi, terjangkau dan cocok untuk semua kalangan. Kemasan menarik dan higienis dan cocok untuk dikonsumsi atau dijual kembali. Selanjutnya ada aspek 7P. Yang pertama, produk utama adalah keripik singkong dengan berbagai varian rasa. Ada original, balado, pedas, dan asin. Yang kedua, price, strategi harga kompetitif dan terjangkau untuk semua segmen atau menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Yang ketiga, flex, berlokasi di jalan Raya Serang Cibarusah, Kampung Kebun Kopi, RT 02 RW 01, Desa Sukadan, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Promosi melalui media sosial dan mulut ke mulut, dan dikelola oleh keluarga dan memiliki sekitar 62 karyawan. Proses produksi menggunakan cara manual dan mesin, dan proses produksi sudah sesuai dengan standar, mulai dari pemilihan bahan, penggorengan, pembubuhan, hingga pengemasan. Physical evidence, kemasan menarik, higienis, mencantumkan logo dan informasi produk dengan jelas, serta memiliki toko fisik yang bersih dan rapi. Selanjutnya ada aspek manajemen dan SDM. Dalam menjalankan usahanya, toko keripik Singkong 2 bintang dikelola oleh keluarga dan menerapkan sistem manajemen sederhana yang efektif yang sesuai dengan karakteristik UMKM serta target tujuan. Perencanaan usaha mencakup penetapan visi dan misi, strategi pemasaran serta target penjualan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi, mulai dari pemilik usaha, manajer produksi, staf pemasaran, hingga tim logistik. Sedangkan dari sisi sumber daya manusia, fokus Snack 2 bintang saat ini memiliki lebih dari 50 karyawan yang terdiri dari bagian produksi, pemasaran, dan logistik. Setiap karyawan memiliki tanggung jawab yang spesifik dan dibekali dengan pelatihan dasar agar mampu bekerja sesuai standar kebersihan, efisiensi, dan mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pelajaran struktur dari lembaga sistem koordinasi organisasi toko 2 bintang snack. Pemilik usaha adalah lokalitas Solo dan manajer ada di bagi 3 bagian yang seperti manajer pemasaran yang Ibu Kofifa dan manajer
manajer pemasaran, ada staf yang terdiri dari 5 orang, dan karyawan produksi ada 35 orang, dan staf logistik ada 3 orang, dan supir ekspedisi ada 5 orang. Analisis SWOT memiliki banyak varian rasa dan kemasan menarik. Kedua, produksi menggunakan teknologi yang modern. Ketiga, memiliki kualitas tinggi dan sertifikat. Ketiga, keterangan ketergantungan pada bahan baku singkong yang harganya fluktuatif. Kedua, pemasaran kita kurang optimal. Ketiga, biaya awal teknologi cukup tinggi untuk mengembangkan skala besar. Kemudian potensi ekspansi pasar nasional dan internasional, perkembangan e-commerce dan media sosial, memudahkan promosi lingkungan, pemerintah terhadap UMKM dan produk lokal. Lalu kenaikan harga bahan baku, persaingan ketat dengan snack besar dan keripik singkong lainnya di pasar nasional, dan perubahan selera pasar secara cepat. Aspek teknik dan teknologi. Proses produksi dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengupasan singkong, pengirisan menggunakan mesin sealer, penggorengan dengan deep fryer kita, pengirisan minyak dengan spinner, hingga pembuahan dan kualitas yang renyah. Pembuahan dan pengawasan setiap tahapan dirancang agar menghasilkan kritik dengan kualitas yang renyah, higienis, dan konsisten. Untuk mendukung skala produksi yang besar dan menjaga kualitas, usaha ini telah menggunakan beberapa teknologi seperti mesin pengiris otomatis, mesin pengemas, dan sistem pencatatan sederhana untuk stok penjualan. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan e-commerce juga menjadi bagian dari strategi teknologi dalam pemasaran dan distribusi. Di sini ada aspek keuangan. Yang pertama, sumber dana. Pada awal merintis, Bapak Wicaksono memulai usaha snack keripik singkong ini dengan bermodalkan 11.850.000 didapat dari hasil tabungan Bapak Wicaksono itu sendiri. Dan ada biaya prainvestasi sudah digabungkan menjadi 11.850.000, pengurusan izin usaha sebesar 5 juta. Lalu kemudian ada peralatan produksi. Yang pertama, mesin pengiris singkong. Yang kedua, badan penggoreng besar. Yang ketiga, kompor gas tekanan tinggi. Keempat, tabung gas yang tinggi 12 kg. Yang B, peralatan pendukung produksinya. Yang kelima, ada etalase stainless steel. Yang keenam, baskom. Yang ketujuh, saringan minyak serok stainless. Yang ke-8, timbangan digital. Yang ke-9, seal sealer. 10, nampan atau pengering. Di total dari kedua ini ditambah biaya preinvestasi totalnya 11.850.000. Yang ketiga ini proyeksi laporan laba rugi dan neraca anggaran bulan snack 2 bintang. Pada biaya produksi untuk 1 bulannya singkong bisa diproduksi sampai dengan 35.000 kilo atau 35 ton dalam 1 bulan. Harga satu singkongnya itu 5.000. Jadi 35.000 dikali 35.000 kilo dikali 1 singkongnya sebesar 175 juta. Kemudian minyak goreng, Bapak Wicaksono menggunakan minyak goreng berukuran 18 liter berukuran 248 liter dalam 1 bulan. Itu pengeluarannya sebesar 61.752.000. Kemudian garam, penyedap rasa, plastik kemasan, label stiker dalam 1 bulan mengeluarkan dana sebesar 7 juta, 8 juta 500, 6 juta, 8 juta, sampai 7 juta 500. Total untuk 1 bulan biaya produksi toko snack keripik singkong 2 bintang sebesar 273.752.000 juta. Untuk biaya operasional logistik dalam 1 bulan 2 bintang mengeluarkan uang sebesar 18 juta, dan air 1 bulan 6 juta, gas 12 kilo dikali 1 bulan sebesar 30 juta, gaji karyawan total karyawan ada 52
itu 185 juta, biaya lain-lainnya 10 juta, minyak goreng dalam 1 bulan 61.752 juta, 61 juta 752 ribu, plastik 1 bulan sebesar 8 juta. Totalnya untuk biaya operasional 318.752 ribu. Untuk pendapatan toko snack 2 bintang pada tahun 2024, pada bulan Januari 2 bintang berhasil menjual untuk keripik singkong sebanyak 48.000 pack dan harga satuan PJS-nya 15.000, totalnya 720 juta. Kemudian Februari 46.000 pack menghasilkan 690 juta, Maret 47.000 menghasilkan 705 juta, April 44.000 pack menghasilkan 660 juta, Mei 45.000 menghasilkan 670 juta, Juni 44.000 menghasilkan 660, Juli 45.000 pack 675, Agustus 46.000 pack 690, September 46.000 pack 690, Oktober 47.000 pack 300 juta, November 44.000 pack 660, dan Desember 45.000 pack sebesar 605. Di total semuanya 2 bintang dalam 2024 menghasilkan pendapatan sebesar 8 miliar 165 juta. Kemudian aspek keuangan, proyeksi keuangan, laporan laba rugi dan neraca pengeluaran per bulan snack 2 bintang. Laporan laba ruginya mencatatkan pendapatan penjualan sebesar 8 miliar 165 juta. Kemudian biaya produksi masih tetap 273 juta 752 ribu. Laba kotornya didapat dari penjualan paling seringnya yaitu 690 juta, ada di beberapa bulan di tahun 2024 menghasilkan laba kotor 345 juta, biaya operasionalnya 318.750 ribu. Laba operasionalnya 27 juta, biaya investasi awal Bapak Wicaksono sebesar 11 juta 840 ribu, komisinya 1 miliar 54 juta 950 ribu. Bahkan neraca di tahun 2024 kas setara aktif lancarnya, kas setara kasnya 1 miliar 54 juta 950 ribu. Aktif tetap peralatan masih 11 juta 850, untuk aktifnya ditambah kas setara kas sebesar jadinya 1 miliar 66 802 ribu. Modal awal 11 juta 850, laba ditahannya 1 miliar 54 juta 950 ribu, total ekuitasnya sebesar 1 miliar 26 juta 802 ribu. Kemudian ini analisis usaha, margin keuntungan dan break-even point. Untuk margin keuntungan, net profit marginnya laba penjualan dikali 100% mencatatkan persentase sebesar 12,90%. Untuk operating net marginnya laba operasional pendapatan dikali 100% sebesar 0,33%. Gross profit marginnya laba kotor pendapatan dikali 100% sebesar 4,23%. Kemudian BIP dalam unit, biaya tetap harga jual dikurang biaya variabel per unit, yaitu jika harganya 15.000 berarti harga BIP dalam unitnya atau biaya variabelnya sebesar keripik singkongnya 7.500. BIP dalam rupiahnya biaya tetap dikurang dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit kurang harga per unitnya. Keripik singkongnya mencatatkan hasil 637 juta 504 ribu. Untuk BP snack 2 bintang mencapai titik impas pada penjualan 7.500 per unit atau sebesar 637 504 ribu. Usaha ini mendapatkan keuntungan setelah berhasil melewati angka tersebut. Lalu di sini ada aspek ekonomi dan sosial. Usaha 2 bintang telah memberikan dampak positif dari segi sosial yang nyata terhadap lingkungan sekitar. Usaha ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yakni 52 karyawan tetap yang terbagi dalam berbagai fungsi, termasuk seperti produksi, pengemasan logistik dan pemasaran. Dan hal ini sangat membantu mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Lalu untuk dampak ekonomi, secara ekonomi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi mikro dan lokal, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Secara ekonomi, usaha ini memiliki daya dorong yang kuat dalam menciptakan nilai tambah dari komunitas lokal yaitu singkong,
yang diolah menjadi produk makanan ringan bernilai jual tinggi. Kemudian untuk aspek lingkungan hidup, di sini menjadi perhatian penting dalam operasional toko keripik singkong Babinta. Usaha ini berlokasi cukup jauh dari pemukiman warga sehingga tidak menimbulkan gangguan langsung bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pengelolaan limbah produksi dilakukan secara bertanggung jawab. Limbah organik seperti kulit singkong selalu kepada peternak lokal, sementara minyak goreng bekas dikumpulkan dan diserahkan kepada komunitas pengolah minyak bekas agar tidak dipengaruhi lingkungan. Sedangkan dalam kegiatan sehari-hari, kebersihan area produksi dan toko selalu dijaga. Seluruh area dibersihkan secara rutin sebelum kegiatan operasional dimulai agar mencipta lingkungan kerja yang sehat dan nyaman, baik bagi karyawan maupun pelanggan. Lalu untuk kesimpulan, toko snack keripik singkong Babinta menunjukkan kelayakan yang menjanjikan berdasarkan analisis studi kelayakan bisnis ini. Produk Babinta menjawab permintaan konsumen akan makanan ringan yang sehat, praktis dan bergizi. Didukung oleh kualitas produk yang terjamin dengan sertifikasi SPPI, IRT dan halal MUI. Dari aspek legalitas, Babinta telah memenuhi perizinan yang diperlukan, menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, strategi kemasan yang komprehensif, mencakup pengembangan produk, penetapan harga kompetitif, perluasan distribusi dan promosi, diharapkan dapat menarik pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Lalu untuk saran, untuk optimalisasi Babinta disarankan untuk terus melakukan inovasi produk dengan mengembangkan varian rasa baru yang sesuai dengan preferensi pasar yang terus berubah. Lalu membangun kemitraan strategis dengan toko kecil, kantin, dan agen reseller juga dapat meningkatkan volume penjualan dan distribusi. Penting untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, baik dari aspek produksi, keuangan maupun pemasaran, untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan beradaptasi dalam perubahan pasar. Selain itu, investasi dalam pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, terutama dalam aspek teknik produksi, pelayanan pelanggan dan pemasaran digital akan sangat mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan besar. Kemudian untuk potensi usaha Babinta sangat baik mengingat pengalaman sejak tahun 2006 sebagai produsen dan grosir makanan ringan dengan jangkauan distribusi yang luas hingga Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Minat masyarakat terhadap makanan ringan lokal dan kebutuhan akan pilihan yang sehat serta praktis semakin meningkat, menjadikan produk keripik singkong Babinta relevan untuk pasar saat ini. Adanya sertifikat legalitas dan jaminan kualitas memberikan kepercayaan lebih bagi konsumen dan membuka peluang untuk memperluas jangkauan pasar serta kemitraan. Jangan lupa grosir camilan rasa hebat untuk melipat. Bersama kita ciptakan peluang emas di setiap minggu. Usaha ini berpotensi menarik tidak hanya konsumen akhir, tetapi juga reseller yang mencari peluang bisnis. Lalu di sini ada dokumentasi. Di sini ada foto bersama owner dan tempat usaha. Sekian dari presentasi ini. Bila ada yang bertanya, dipersilakan. Gue midenya gimana ya? Bentar. Perkenalkan, saya Nabila Isyana dari kelompok 1. Ingin bertanya, bagaimana rencana kalian mengatasi ancaman dari pesaing besar seperti keripik branded yang sudah dikenal luas? Terima kasih. Kalau gue selfie gitu.
Gue mana yang video ini siapa? Yang video ini siapa? Baik, saya Pak Gigi dari kelompok ingin bertanya. Ini kan tadi di weaknesses-nya tuh kendalanya ini kan kayak mengikuti harga market singkong yang fluktuatif kan. Nah, untuk harganya kan ini sekitar 15.000. Terus usaha ini kan ada 50 karyawan. Ibaratnya tuh dari skala mikro hingga makro kan. Nah, misal harga singkongnya lagi naik tuh, apakah ada kenaikan untuk harga produknya? Makasih. Udah begitu jatuh ya. Yang lain, lagi. Silakan David. Apa tadi? Kan yang saya datang dari kelompok 8. Ditanya apa biasanya dari produk singkong ini? Terima kasih. Tadi yang mau ditanyakan Ya, silakan. Perkenalkan, saya Tina Fadila dari kelompok studi ingin bertanya. Dari sudut pandang strategi bisnis, bagaimana peran sertifikasi legalitas seperti SPP atau IRT dalam menciptakan keunggulan bersaing jangka panjang bagi dua bintang. Diulangi bisa. Ada lagi yang mau Saya akan jawab pertanyaan dari Berita. Dari sudut pandang strategi bisnis, bagaimana peran sertifikasi legalitas seperti IRT yang dibina melalui MUI dalam menciptakan keunggulan bersaing jangka panjang bagi dua bintang. Di sini sertifikasi legalitas memberikan kepercayaan kepada konsumen dan mitra usaha, lalu membuka akses ke pasar yang lebih luas termasuk retail modern dan ekspor, serta menunjukkan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Dalam jangka panjang, legalitas menjadi penguat brand dan menjadi syarat wajib untuk bersaing di pasar formal. Ini juga dapat mengurangi risiko hukum dan meningkatkan nilai jual produk dibandingkan kompetitor informal yang belum tersertifikasi.
yang merasa berandung. Baik, saya akan menjawab dari Mas Alfarisi. Ini apakah bila harga dari singkong naik, apa juga produk dari singkong ini akan naik juga? Tentu saja akan mengalami kenaikan karena mengikuti dari bahan bakunya. Bila bahan baku itu naik, ya tentu saja bahan baku dijual juga akan naik. Tapi signifikan nggak kenaikannya? Oke, terima kasih. Ya, saya mau menjawab pertanyaan saya dari Garuda. Bagaimana rencana kemarin dari pesaing besar? Seperti kita ambil contohnya ayam chicken, ada KFC, ada KFC, McD dan lain-lain. Bahwa pasar ini tuh sifatnya monopolistik, banyak yang juga tanpa harus yang besarnya itu menyinggung segmentasi pasar yang di bawah. Jadi untuk keripik singkong yang kita kenal seperti Nutella tidak akan menjadi masalah besar untuk segmentasi pasar dari dua bintang ini, karena penyusunnya itu keripik singkong ini untuk kalangan menengah sampai ke bawah. Jadi untuk persaingannya mungkin tidak terlalu berpengaruh. Seperti lainnya ayam fried chicken kan ada yang kayak di bawahnya ada Tigrium, ada Sabana dan lain-lain. Kan si KFC kan nggak bisa, yang mereka ini nggak nyenggol kan, nggak berpengaruh lah, nggak berpengaruh banget itu sih. Kasih. Baik, sekian dari presentasi ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah, sadaqallah.